Abnor 2. Kalau kesatuan dalam gereja tidak berfungsi, apakah yang akan terjadi? Ini saya mau tanyalah sama Stephen dulu. Caranya Stephen lihat saya itu, ayo mau bilang apa? Tanyalah sama Stephen atau sama Jeffrey. Oke. Kalau kesatuan, saya baca ya pertanyaannya ya gitulah ya. Ini ada pertanyaan Stephen dan Jeffrey dari Abnor 2. Kalau kesatuan dalam gereja tidak berfungsi, apakah yang akan terjadi? Lawan kata dari persatuan berarti perpecahan ya, Pendeta. Perpecahan. Nah, kalau perpecahan terjadi dalam satu komunitas itu tidak bagus, Pendeta. Terima kasih. Tidak baik. Bagaimana dengan Jeffrey? Ya, kalau sudah ada maksudnya perpecahan yang terjadi, maka ya kemungkinannya dia bubar jalan, ambil jalan masing-masing karena buruh yang sejenis terbang bersama gitu, persatuan yang terjadi. Gitu. Semua jawaban itu masuk akal, tetapi dalam menjawab kita perlu ayat Alkitab. Nah, disitulah. Karena kan tanya jawab Alkitab. Ya. Ini tanya secara. Salah satu surat atau buku di dalam Alkitab yang membahas tentang persatuan di dalam jemaat atau kesatuan dalam jemaat atau gereja adalah kitab atau surat Rasul Paulus. Yang pertama kepada jemaat Korintus. Paulus sebenarnya ada menulis bukan hanya 2 surat, tetapi yang ada di dalam Alkitab ini ada 2, yaitu 1 Korintus, lalu kemudian 2 Korintus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku 1 Korintus, pasal 1. Itu bagus sekali mulai ayat yang keempat. Aku mengucap syukur karena kamu atas kasih kamu dan lain sebagainya. Lalu kemudian di ayat yang ke-10 dikatakan tetapi. Nah, sudah mulai di sana dia masuk kepada inti permasalahan. Karena Paulus mendapatkan kunjungan, dia mendapatkan berita dari beberapa orang yang diutus dari Korintus. Dia kemungkinan besar ada di Efesus pada saat itu, bahwa ada masalah di jemaat Korintus. Sekarang kita lihat ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Dia sudah mulai. Jadi apapun yang dituliskan di dalam buku 1 Korintus, konteksnya adalah untuk menanggapi perselisihan yang sedang terjadi. Di salah satu perselisihan adalah, kita buka di pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi Ayat dan 4. bahwa kamu hidup secara. Ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, ada yang mengatakan aku golongan Paulus, itu ada juga di pasal 1. Aku golongan, bayangkanlah di dalam satu jemaat sudah terpecah-pecah seperti itu. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 contohnya. Ayat 1, pasal ke-6 ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Sampai masuk pengadilan. Padahal nasihat Paulus, firman Tuhan katakan diselesaikanlah baik-baik di dalam. Tapi karena perselisihan itu sungguh luar biasa, sampai mereka bawa itu perselisihan di gereja ke pengadilan. Itu laporan kepada Paulus, dan Paulus dia menanggapi hal itu, memberikan nasihat-nasihat atas ilham yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Lalu ada banyak lagi, contohnya mengenai
perkawinan, tentang hak dan kewajiban rasul. Semua yang ada di sini adalah ternyata karena di Korintus ada paling sedikit 2 pendapat tentang setiap hal yang mereka percaya. Makanya di dalam pasal yang ke-12 di sana dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya. Lalu dikatakan tubuh itu ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Tidak boleh mata mengatakan saya tidak perlu tangan, kaki, dan itu semua ada di 1 Korintus pasal yang ke-13. Kenapa itu dibahas? Karena bisa terjadi perpecahan karena perselisihan. Maka di pasal yang ke-13 bicara tentang kasih. Sudah tidak ada kasih di sana. Jadi masalah kesatuan di jemaat itu, hal kesatuan di jemaat itu sangat penting. Sebab kalau kesatuan itu terganggu, itu akan menimbulkan masalah-masalah yang kompleks. Seperti yang terjadi Korintus. Di jemaat Korintus. Padahal tujuan dari kesatuan itu adalah untuk membangun jemaat. Supaya jemaat itu bisa menjadi juru kabar keselamatan. Kalau jemaat sudah berselisih, bertengkar, apakah ia bisa menjadi saksi yang hidup mengenai keselamatan, kabar baik, keselamatan dan hidup kekal? Tidak bisa lagi. Jadi itulah dampaknya kalau tidak ada kesatuan. Kalau kesatuan itu tidak berfungsi. Ini buku 1 Korintus adalah merupakan contoh yang paling nyata yang menggambarkan tentang hal tersebut. Terima kasih.